Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rifki Andi Mardika. Di sini saya akan menjelaskan materi manajemen security. Di sini ada 3 materi. Yang pertama itu ada tinjauan umum security, lalu materi kedua dasar keilmuan security, dan materi ketiga itu pengamanan swakarsa. Nah, di materi yang pertama tinjauan umum security. Tinjauan umum security menjelaskan bahwa Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia memiliki posisi geografis yang sangat strategis, tapi juga rawan terhadap berbagai ancaman keamanan baik dari dalam maupun ancaman dari luar negeri. Keberagaman suku, agama, budaya, dan adat istiadat yang menjadi kekayaan bangsa Indonesia juga berpotensi menimbulkan konflik sosial apabila tidak dikelola dengan baik. Selain itu, perkembangan teknologi dan globalisasi telah membawa dampak yang signifikan terhadap dinamika keamanan nasional. Karena itu dibutuhkan sistem keamanan yang baik dan melibatkan seluruh komponen bangsa agar tercipta situasi yang aman dan damai. Landasan filosofis keamanan nasional Indonesia bersumber dari Pancasila, khususnya sila kelima tentang keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, serta UUD 1945 pasal 30 yang menegaskan bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Di samping itu, Ketetapan MPR nomor 6 dan nomor 7 tahun 2000 menjelaskan pemisahan peran antara TNI dan Polri, di mana TNI berfungsi di bidang pertahanan, sedangkan Polri berperan dalam bidang keamanan dan ketertiban masyarakat. Secara operasional, dasar hukum security diatur dalam Undang-Undang nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menetapkan fungsi Polri untuk memelihara keamanan, penegakan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Pengertian security sendiri berasal dari kata lain secure, yang berarti bebas dari bahaya. Sedangkan menurut para ahli seperti Awaludin Yamin, security adalah keadaan bebas dari gangguan fisik dan psikis, serta terlindungnya keselamatan jiwa dan harta benda dari segala macam ancaman. Sedangkan Busan menambahkan bahwa security memiliki 5 dimensi penting, yaitu militer, politik, ekonomi, sosial, dan lingkungan. Oleh sebab itu, security tidak hanya berkaitan dengan keamanan fisik semata, namun juga mencakup stabilitas politik, sosial, dan kesejahteraan masyarakat. Lalu materi yang kedua tentang dasar keilmuan security. Di materi ini membahas konsep manajemen dan penerapannya dalam bidang keamanan. Manajemen diartikan sebagai proses mengatur dan mengarahkan sumber daya untuk mencapai tujuan tertentu secara efektif dan efisien. Menurut G.R. Terry, manajemen terdiri atas perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian, dengan tujuan mengkoordinasikan berbagai sumber daya yang dimiliki agar tercapai hasil yang maksimal. Dalam konteks security, manajemen memiliki peran penting sebagai sistem kerja yang rasional dan terstruktur, yang bertujuan menciptakan efektivitas, efisiensi, dan produktivitas kerja yang menjaga keamanan. Manajemen security mencakup proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian terhadap sumber daya keamanan, baik dalam bidang pengamanan fisik, pengamanan informasi, pengamanan personal, maupun pengembangan hubungan masyarakat. Tahapan manajemen security sendiri terdiri dari beberapa langkah. Yang pertama, perencanaan atau planning. Dan planning tersebut untuk menentukan tujuan keamanan. Lalu pengorganisasian atau organizing. Organizing sendiri tujuannya itu untuk membagi tanggung jawab dan struktur kerja kepegawaian. Lalu ada kepegawaian atau staffing yang mencakup rekrutmen dan pelatihan personel security. Terus ada pengarahan atau directing. Tujuannya untuk membimbing dan mengawasi pelaksanaan tugas serta ada pengendalian atau controlling untuk melakukan evaluasi kinerja dan perbaikan sistem. Dan pelaksanaannya, manajemen security juga didukung oleh beberapa teori, diantaranya teori kebutuhan manusia dari Abraham Maslow yang menyatakan bahwa manusia memiliki kebutuhan berjenjang
mulai dari kebutuhan fisiologis hingga aktualisasi diri. Dan keamanan merupakan salah satu kebutuhan dasar yang harus dipenuhi sebelum seseorang mencapai tingkat kebutuhan yang lebih tinggi. Selain itu, ada teori fungsional Bronislaw-Malinowski menekankan pentingnya setiap unsur budaya termasuk sistem keamanan dalam menjaga keseimbangan dan keberlangsungan hidup masyarakat. Lalu ada teori pengendalian sosial dari Alvin Toffler menjelaskan bahwa perkembangan masyarakat dari era pertanian, industri hingga era informasi membawa perubahan besar dalam sistem keamanan dan menuntut adaptasi terhadap teknologi modern. Lalu ada konsep tata tentram Kertaraharja yang juga dibahas dalam materi ini, menggambarkan hubungan erat antara ketertiban, keamanan, dan kesejahteraan masyarakat, di mana keamanan tidak akan tercapai tanpa adanya kesadaran, keteraturan, dan tanggung jawab sosial dari setiap anggota masyarakat. Lalu yang terakhir, mengenai pengamanan swakarsa. Di materi ini menguraikan sejarah perkembangan sistem keamanan masyarakat sejak masa peradaban kuno hingga modern. Pada masa Babilonia dan Mesopotamia, keamanan dikendalikan oleh raja dan dilaksanakan oleh budak dan pengawal kerajaan. Di Yunani dan Romawi, sistem keamanan berkembang menjadi bentuk pemolisian oleh warga secara tradisional dan sukarela, seperti The Roma Vigiles, yang merupakan satuan polisi pertama non-militer pada masa Kekaisaran Augustus Caesar. Di Inggris, pengamanan rakyat diatur melalui Statute of Westminster tahun 1285 yang mewajibkan warga ikut menjaga keamanan wilayahnya. Sementara pada abad ke-19, Sir Robert Peel mendirikan London Metropolitan Police sebagai lembaga kepolisian modern pertama di dunia. Perkembangan serupa juga terjadi di Amerika Serikat dan berdirinya perusahaan keamanan swasta seperti Pinkerton National Detective Agency tahun 1850, lalu Brinks Incorporated tahun 1889, dan William J. Burns Inc. tahun 1909 yang menjadi pelopor dalam dunia pengamanan profesional. Di Indonesia sendiri, sistem pengamanan swakarsa telah ada sejak masa Kerajaan Majapahit melalui pasukan Bayangkara yang dipimpin oleh Mahapati Gajah Mada. Pada masa Kerajaan Mataram juga dikenal pasukan Nirboyo yang bertugas menjaga keamanan kerajaan selama masa penjajahan Belanda dan Jepang. Sistem keamanan mengalami penyesuaian dengan adanya penjagaan kampung atau ronda warga. Setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945, Polri ditetapkan sebagai lembaga resmi yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, serta membina bentuk-bentuk pengamanan swakarsa seperti Satuan Keamanan atau Satpam, Linmas, dan sistem keamanan lingkungan lainnya. Terus pengamanan swakarsa pada dasarnya merupakan bentuk partisipasi masyarakat dalam menjaga keamanan lingkungan secara mandiri, namun tetap dalam pembinaan koordinasi Kepolisian Negara Republik Indonesia. Konsep ini menegaskan bahwa keamanan bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga menjadikan kewajiban bersama seluruh warga negara Indonesia. Secara keseluruhan, dari ketiga materi tersebut menjelaskan bahwa keamanan atau security merupakan kebutuhan mendasar manusia dan menjadi pilar utama dalam menjaga stabilitas bangsa untuk mewujudkan situasi yang aman, tertib, dan sejahtera. Lalu dibutuhkan juga sinergi antara negara, aparat keamanan, dan masyarakat. Security atau keamanan tidak hanya berarti bebas dari ancaman fisik, tetapi juga mencakup perlindungan terhadap nilai-nilai sosial, politik, ekonomi, dan lingkungan. Oleh karena itu, penerapan manajemen security yang baik serta peran aktif dari masyarakat dalam membentuk pengamanan swakarsa menjadi kunci penting dalam menciptakan kondisi tata tentram Kertaraharja, yaitu kehidupan masyarakat yang aman, tertib, dan makmur baik lahir maupun batin. Cukup sekian penjelasan materi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum.